selamat datang di channel Gangman gua. Tiga dari nyawanya, padahal kita menyerangnya secara bersama-sama. Mereka mengeluh karena masa hidupnya berkurang setengah setelah dikalahkan monster berlevel 1. Sister Lizzie, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Feng melihat mereka dan berkata di dalam hati, wanita itu seorang archer dengan busur pendek. Sepertinya dia juga kelas tersembunyi. Kemudian Lizzie berdiri. Dia berbicara ke Qin Feng. Saudara, nggak tampaknya kelas tersembunyi mau bergabung dengan kami. Monster di luar sana sangat kuat. Kamu tidak bisa menghadapinya sendirian. Bergabunglah di tim kami. Tim kami pernah dihabisi sekali. Jadi kami punya pengalaman. Qin Feng menjawab, apakah itu pengalaman terbunuh? Tidak perlu, aku akan bermain solo. Mendengar jawaban Qin Feng, mereka berkata, sedikit bicara, orang itu berpura-pura menjadi seorang pro. Kami satu tim tidak dapat mengalahkan monster level 1. Dan kau pikir kau bisa melakukannya sendirian? Ini lucu sekali. Kami semua sudah mengatakan betapa berbahayanya di luar sana. Tetapi kau pergi sendirian. Kamu cari mati ya? Lalu Lizzie berkata, jangan seperti itu. Dia adalah kelas tersebut bunyi dan tipe assassin. Tapi jika kau tidak bisa mengalahkan para monster, kau bisa lari saja. Lalu Lizzie melihat nickname-nya. Nick Shadow? Sudahlah, dia hanya pura-pura menjadi player pro. Ayo kita ikuti dan lihat apa saja skillnya. Mungkin kita bisa mendapatkan info baru tentang monster. Dan mungkin kita bisa melihat bagaimana dia mati. Kemudian Qin Feng lanjut berjalan meninggalkan mereka. Tetapi Lizzie mengikutinya dari belakang. Lizzie berkata, God's abandoned realm. Tempat ini terlalu menyeramkan dan terlalu berbahaya. Aku tidak tahu mengapa aku berakhir di sini. Tetapi dengan pengalaman bermain game online selama bertahun-tahun, aku dengan cepat membentuk sebuah party. Namun monster pertama yang kami temui di luar desa pemula telah memusnahkan kami. Itu sama sekali bukan musuh yang bisa dikalahkan pemain level 1. Mereka semua bersembunyi di balik pohon. Mereka berkata, senjata awal orang itu berbeda dari milikmu. Kau punya dagger, tapi dia punya short blade. Tidak hanya itu, dia bahkan lebih cepat dariku. Tapi sebagai seorang assassin, agility-ku seharusnya yang tertinggi. Dan pakaiannya juga berbeda dari milik kita. Lizzie bilang, player Shadow ini tampaknya sangat tidak biasa. Mengikutinya dapat menghasilkan informasi penting. Qin Feng melirik ke belakang. Qin Feng menyadari keberadaan mereka. Lalu Lizzie berkata, apakah dia memperhatikanku? Lalu diperlihatkan Qin Feng menggunakan skillnya, Shadow Sneak. Aura gelap menyelimuti tubuhnya. Lalu Qin Feng menghilang. Lizzie dan timnya bingung. Kemana dia pergi? Dia menghilang dan hanya menyisakan udara yang tipis. Ini pasti adalah skill steal. Skill awal yang menjadi tidak terlihat. Job overpower jenis apa ini? Terserahlah, ayo kembali ke kota dan cari cara untuk memperbaiki diri. Di luar sana terlalu berbahaya. Kita sudah mati sekali dan sisa umur kita sudah berkurang setengah. Ya, mungkin ada hadiah tersembunyi seperti peti harta karun. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan NPC. Mereka tidak sadar. Ternyata Qin Feng masih ada di sana. Qin Feng tidak terlihat karena skill steal-nya. Lalu notifikasi sistem muncul, Shadow Sneak. Masuk ke mode steal untuk jangka waktu tertentu. Menyerang akan menyingkap pengguna. Dan serangan pertama setelah keluar dari mode steal akan memberikan damage yang lebih besar. Steal Master menggandakan durasi steal dan meningkatkan level steal sebesar 1. Qin Feng bilang, mereka tidak bisa melihatku. Seperti yang diharapkan, kelas Shadow sangat luar biasa. Kemampuan Steel Assassin bisa di level ini akan mudah dideteksi. Tetapi kelas Shadow memiliki Steel Mastery yang unik. Ia membuatnya mustahil bagi siapapun, bahkan monster, untuk menyadari keberadaanku di awal game. Orang-orang bodoh yang naif. Kota pemula tidak memiliki apapun yang benar-benar dapat meningkatkan kekuatanmu. Itu hanyalah tempat berlindung bagi para player. Dalam Forsaken game ini, player lemah tak lebih dari mangsa monster. Kemudian diperlihatkan, skill steal telah habis durasinya. Qin Feng berkata, durasinya tidak terlalu lama.
Untung saja masa cooldown dimulai segera setelah aku mengaktifkan Steel. Hanya beberapa detik lagi, dan aku bisa menghilang lagi. Kemudian Qin Feng membuka panel statistiknya, nickname Shadow, kelas Shadow, level 1. Nyawa yang tidak bisa diperjualbelikan 75 tahun. Nyawa yang bisa diperjualbelikan masih 0. Strength 10 bertambah 3. Constitution 10 bertambah 3. Agility 10 bertambah 8. Spirit 10. Aktivasinya mudah. Buka SP Jam di aplikasi Shopee Play, lalu klik aktivasi gratis dan lakukan verifikasi diri. Aktivasi berhasil, pinjaman tunai siap digunakan. SP Jam jelas tanpa jebakan. Aktivasi sekarang. Semua pemain memulai dengan statistik dasar 10. Dengan kelas yang berbeda memberikan bonus tambahan. Warrior di kehidupanku sebelumnya hanya mendapat 3 untuk Strength dan Constitution. Tapi kali ini, kelas Shadow memberikan peningkatan untuk setiap stat, dan Agility ditingkatkan sebesar 8. Aku masih memiliki 5 poin untuk dialokasikan. Sebagian besar player mengalokasikan poin mereka ke dalam Strength atau Spirit untuk meningkatkan kekuatan serangan fisik atau magic, tapi itu kesalahan besar. Lalu diperlihatkan, Qin Feng mengalokasikan semua poinnya untuk Agility. Qin Feng bilang, Agility adalah kuncinya. Di awal game, tidak peduli bagaimana kau mengalokasikan poinmu, monster akan selalu menyebabkan damage yang sangat besar bagi player. Satu-satunya cara untuk membunuh monster tanpa terkena damage adalah dengan meningkatkan agility dan meningkatkan kecepatan. Lalu tiba-tiba, Qin Feng melihat monster di depannya. Monster itu Crawler level 1, grade normal. Crawler, itu masih menyerap masa hidup. Ini pasti yang memusnahkan kelompok 4 player itu. Dilihat dari lukanya, mereka berhasil mengurangi sebagian darahnya. Ketika monster membunuh player, mereka mendapatkan umur pemain. Jika mereka menyerap cukup banyak, mereka dapat berevolusi. Lalu diperlihatkan monster itu menyerang Qin Feng. Lalu Qin Feng berhasil menghindar. Lalu dia mengeluarkan aura kegelapan dari tubuhnya dan sebuah dagger di tangannya. Qin Feng siap bertarung. Lalu monster itu menerjang ke arah Qin Feng. Tetapi Qin Feng menghindar dan melompat ke atas dan mengaktifkan skill kamuflasenya. Monster itu kebingungan mencari Qin Feng. Lalu kemudian Qin Feng memberikan serangan telak ke monster itu, Steel Break Strike. Kemudian notifikasi sistem muncul. Anda memberikan 74 damage. Anda telah membunuh Crawler level 1. Anda memperoleh 10 XP. Aku tidak menyangka bisa membunuhnya dalam satu serangan. Tentu menyerang tengkuk Crawler akan memicu critical hit, tapi damage-nya gila. Backstab. Jika serangan datang dari luar jangkauan musuh, damage-nya berlipat ganda. Itu jelas. Backstab ditumpuk dengan beberapa skill, menciptakan damage yang mengerikan. Aku ingat saat sebagai seorang warrior, bahkan critical hit hanya menghasilkan 40 damage, dan aku harus berjuang keras selama berabad-abad untuk membunuh Crawler. Dan hampir mati dalam prosesnya. Dan ketika seseorang berhasil mengalahkan monster, sebuah cahaya akan keluar. Bisa dibilang itu adalah item drop. Setelah mengalahkan Crawler, Qin Feng menyerap cahaya itu. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda memperoleh 3 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Anda memperoleh 54 tahun, 155 hari masa hidup yang tidak dapat diperdagangkan. Melihat notifikasi itu, Qin Feng berkata, seharusnya bertambah hingga lebih dari 100 tahun. Namun karena Crawler menyerapnya terlebih dahulu, aku hanya mendapatkan 54 tahun darinya. Sudahlah. Masa hidup yang tidak dapat diperdagangkan tidak berguna untuk saat ini. Lalu notifikasi sistem muncul lagi. Eye of Judgment Authority diaktifkan. Setiap 24 jam, Anda memperoleh 5 poin evolusi. Mengalahkan monster kelas boss sendirian akan menjamin poin evolusi. Infinity Evolution, aku bisa meningkatkan skill. Di kehidupanku sebelumnya, aku tidak pernah mendengar hal seperti ini. Tidak peduli peralatan atau buku keterampilan apa yang dijatuhkan monster, nilainya sudah ditetapkan, tidak ada cara untuk meningkatkannya. Jadi ini adalah kekuatan yang melampaui rules dan order? Baiklah, mari kita uji ini, tingkatkan Shadow Sneak dan Backstab. Lalu notifikasi sistem muncul, menghabiskan 4 poin evolusi, peningkatan skill berhasil. Skill awal,
Shadow Sneak normal menjadi bronze. Durasi stealth meningkat dari 60 ke 90. Cooldown berkurang dari 280 ke 260. Skill awal, peningkatan backstep inferior menjadi normal, passive. Serangan dari belakang sekarang memberikan 15% lebih banyak damage. Melihat statistik itu, Qin Feng bilang skill Shadow Sneak sekarang berlangsung selama 16 detik. Dengan Stealth Mastery, durasinya menjadi 2 kali lipat menjadi 32 detik. Dengan durasi stealth yang diperpanjang, aku sekarang dapat mempertahankan invisibilitas permanen. Sekarang aku bahkan dapat membunuh crawler dengan nyawa yang masih penuh. Lalu di dalam hutan itu, ada seseorang melihat Qin Feng. Dia berkata, "Lihatlah pria kurus itu mengalahkan monster sendirian. Sudah kubilang game ini mudah." Nona sampingnya berkata, "Bro, kau hebat. Dengan fisikmu kau mungkin bisa melawan 10 orang." Mendengar perkataan wanita itu, pria itu tertawa lalu bilang, "Jangan khawatir, aku akan melindungimu." Tanpa mereka sadari, mereka berdua tidak menyadari ada monster yang sedang mengintai mereka di atas pohon. Mereka masih santuy dan berkata, "Hai kawan, sepertinya kau sedang berjuang sendirian. Mau aku bantu?" Qin Feng langsung mengaktifkan skill kamuflasenya. "Ah, orang itu menghilang begitu saja. Pasti takut sama ototku yang kekar, haha." Tetapi dari atas mereka, monster laba-laba menyerang dari atas. Mereka terlambat menyadarinya, dia bilang. "Apa itu?" Tetapi itu sudah terlambat. Mereka berdua dimangsa oleh Monster Nurturer level 1, Grade Bronze. Ada juga Nurturer Spawn Spider level 1, Grade Normal. Ternyata di sana masih ada Qin Feng dengan skill kamuflasenya yang masih aktif. Dia bilang, Nurturer adalah bos pemula dengan sekitar 16 nyawa. Bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh pemula normal. Dan ia memiliki semua laba-laba kecil di bawah perintahnya. Lalu diperlihatkan Qin Feng menyerang. Ini sempurna. Mari kita lihat seberapa kuat peningkatan skillku. Stealth Break Strike. Qin Feng menyerang tepat di mata monster itu, yang mengakibatkan monster itu terluka parah. Lalu monster itu memberikan serangan balik menggunakan kakinya yang begitu tajam. Qin Feng menghindar, lalu mengaktifkan skill kamuflasenya Shadow Sneak. Kemudian notifikasi sistem muncul, Anda memberikan 338 damage. Lalu Qin Feng berkata, "Nyaris saja. Untung agility-ku cukup tinggi. Kalau itu mengenaiku dengan nyawa hanya 130, aku pasti langsung terbunuh." Kemudian notifikasi sistem muncul, Anda menerima 9 damage. Lanjut Qin Feng berkata, "Tapi serangan terakhirku menghasilkan lebih dari 300 damage. Hahaha, itu terasa luar biasa." Monster Nurturer itu mengamuk dan menyerang ke segala arah. Saking kuatnya serangannya bisa menumbangkan pepohonan di sekitarnya. Dia mengamuk. Monster-monster ini cerdas. Mereka tidak akan hanya berdiri di sana dan menerima pukulan. Tampaknya ia menyerang tanpa pandang bulu untuk menemukan lokasiku. Dan laba-laba kecil di sekitarnya itu kini waspada. Aku tak bisa lagi menyerangnya dengan gegabah. Tapi jika tebakanku benar, Qin Feng mencoba melemparkan batu ke monster itu. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda memberikan 299 damage ke monster. Melihat percobaan itu, Qin Feng berkata, "Seperti yang kupikirkan, damage utama yang kuhasilkan berasal dari bonus serangan stealth dan peningkatan kelas skill. Jadi melempar batu ke musuh pun tetap menghasilkan damage yang solid. Yang harus adalah menunggu skill Shadow Sneak selesai cooldown, lalu melempar batu. Batu tersebut akan memicu bonus serangan penyergapan, backstep, dan serangan titik lemah. Lalu notifikasi sistem muncul lagi, Anda berhasil memberikan 279 damage. Lalu Qin Feng aktifkan skill kamuflasenya lagi. Tetaplah bersembunyi sampai masa cooldown selesai baru serang lagi." Di tempat yang lain, di tengah-tengah kota muncul pengumuman update peringkat terbaru. Diumumkan secara publik, Player Shadow telah berhasil membunuh Monster Nurturer dan menjadi orang pertama yang mencapai level 2. Di papan peringkat terlihat, saat ini